Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, orang tua, di antaranya Al-Ustaz Muhammad Angga, Al-Ustaz Abdul Raqib, Al-Ustaz Syarifuddin, Al-Ustaz Agung, kemudian ya nanti akan datang Habib Bahar, ya Habib Bahar bin Smith katanya akan datang nanti insyaallah. Kemudian Bapak Bambang, Bapak RT 01, Pak Solihin, Bapak Abdul Qadir, Bapak Yanto, lain-lain yang saya tidak sebut. Namun mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang disebut-sebut di hadapan para malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kita kumpul di tempat ini untuk mengenang dan mengambil pelajaran dalam hidup kita. Di dalam momen haul yang diadakan untuk orang-orang yang aktif berjuang, kemudian juga mendermakan hartanya dan mewakafkan di musola Al-Marhamah. Ini pelajaran dan bagus diadakan haulnya. Biasa ini keuntungan orang yang sholat di satu tempat itu. Biasanya kalau berdoa, ada yang doain atau mendoakan masjid, bukan sekedar mendoakan masjid atau musolahnya, tapi juga didoain orang-orang yang menghidupkan tempat itu, dari orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal dunia. Jadi selain didoain yang mewakafkannya, juga didoain yang menghidupkannya. Karena wakafnya udah ada tapi nggak ada yang ngidupin, gimana? Jadi yang menghidupkan masjid atau musolah ini juga punya peran penting di dalam syiar agama.
Makanya bagus diadakan hall ini untuk mengenang mereka, mengingatkan mereka dan mengingatkan kita kalau kita terus rutin menjadi jamaah masjid atau jamaah musolah, maka daripada setiap yang doa juga diajarkan jangan lupa kalau ngedoain, doain juga orang-orang yang menghidupkan tempat itu. Kalau doa secara umum udah diajarin dah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kemudian juga di sini kita juga diingatkan agar kita jangan juga lupa mempunyai saham-saham kebaikan untuk bekal kita ke akhirat. Jadi kalau kita itu diajarkan, bagusnya setiap amal-amal kebaikan kita ada namanya di situ. Artinya ketika nanti diperiksa dalam catatan amal-amal kita, dilihat ada apanya nih. Amal sholat ada, alhamdulillah. Puasa ada, alhamdulillah. Hadir taklim ada, alhamdulillah. Aktif dalam masjid atau musolah ada, alhamdulillah. Diperiksa, kok wakafnya nggak ada nih. Nah lu, ini amal wakafnya nggak ada. Coba lihat hartanya. Hartanya ada, mampu. Karena yang namanya mewakafkan masjid itu hadisnya walaupun sebesar kandang burung. Artinya apa? Walaupun patungan nggak mampu, ya udah ikutan dah semeter, 2 meter, nggak mampu setengah meter, ikutan. Berharap nanti ketika kita diperiksa catatan amal kita, wakafnya ada. Pahalanya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di sorga. Masya Allah. Ini pelajaran. Walaupun dia udah bangun masjid, udah bangun miliaran, ada yang ngajak untuk bangun masjid atau musolah kecil, nggak besar bangunannya, ada rizki, ikut. Jangan ngomong, oh saya udah bangun tuh di sana. Karena tujuan kita ini mencari keridhaan Allah. Kita tidak tahu di mana adanya keridhaan Allah. Berapa banyak orang-orang yang mereka beramal besar, tapi ternyata keridhaan Allah dia dapatkan dari amal yang kecil, dari amal mengangkat kotoran atau mengangkat sesuatu yang bahaya dari jalan. Dapat keridhaan Allah seperti diriwayatkan, diceritakan, dikisahkan dari Imam Ghazali, dimimpikan ketika beliau itu mendapat istimewa, disambut dengan di dalam ke sorga. Ditanya apa sebabnya ketika beliau nulis. Itu ketika beliau nulis penanya itu pas lagi diangkat tuh tinta, tahu-tahu ada laler hinggap, laler nempel di situ, lagi minum itu di tinta itu. Didiamin aja dulu, biarin kasih kesempatan itu laler. Selesai
baru dipakai tulisan. Itu rahmat itu. Itu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, itu yang bisa menyebabkan beliau mendapat keridhaan Allah, masuk di dalam surga. Makanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sesuatu pada sesuatu, di antaranya menyembunyikan keridhaannya di dalam amal-amalnya. Kita tidak tahu dari mana dapat keridhaan Allah, apakah dalam amal-amal yang besar atau amal kecil. Kelihatannya kecil tapi di hadapan Allah besar. Apalagi yang namanya bangunan untuk syiar kayak begini. Bahkan kalau lihat orang-orang dulu nih, mereka itu bangun bukan sekedar bangun masjid atau musolahnya, sampingnya mereka bangun kontrakan. Biayanya buat ngidupin, Masya Allah, hebat gak tuh? Ini kan masjid perlu dimamurkan. Kalau yang namanya makmurkan masjid kan perlu ada dana, betul? Kayak gini nih makanan, masa iya nggak beli? Yang kayak begini-gini, adanya yang ngajar untuk menghidupkan syiar, ya, terus adanya perkumpulan, adanya apa-apa, ini kan memerlukan biaya. Makanya hebat kalau bukan sekedar masjid atau musola yang dibangun, tapi juga usaha yang menunjang untuk musola atau masjid. Nggak harus berdempetan, nggak harus. Makanya di antara yang diajarkan, ada masjid atau musola, saya punya toko di sono udah nggak kepake, udah saya wakafkan deh tuh buat musola nih, buat biayanya. Wah, itu cakep itu. Cakep itu. Atau berunding, ayo gimana caranya? Itu ada toko di pasar di mana walaupun nggak harus nempel. Bagaimana caranya biar itu bisa jadi milik musola, biar musola ini bisa ada kehidupan. Masya Allah. Kan kalau mandiri lebih enak, betul? Mau bikin acara udah ada. Bahkan bisa kegiatan-kegiatan yang menunjang kalau begitu. Bahkan di zaman sekarang ini lagi banyak digalakkan masjid-masjid yang hebat bisa ngasih makan orang setiap hari. Bahkan masjid-masjid bisa ngurusin masyarakat warganya yang ada. Bahkan kalau masyarakat udah lagi perlu duit, nggak pakai pinjol, ya pinjol ya, nggak pakai riba-ribaan, nggak pakai, udah ada, Masya Allah. Tapi jangan biasain sifat minjem, nggak bagus. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, janganlah kalian memasukkan diri kalian dalam keadaan yang buruk, yang keadaan yang kelut setelah Allah berikan kalian ini nikmat. Santai. Apa itu? Ngutang. Ini ngutang gak bagus. Biasakan dalam hidup kita itu apa adanya. Ustadz Habib, tapi kan kita perlu buat ini, buat itu, belum buat dandan, belum buat ke salon, buat ini, buat itu misalnya. Nah, ini perlu kita bedakan antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Betul, Bu? Betul kan nih? Setuju? Iya. Bedakan kebutuhan hidup sama gaya hidup.
Kalau kebutuhan hidup, apa sih hidup? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, man asbaha, siapa orang yang berada di dalam pagi hari, wa indahu qutu yaumi, di situ dia punya makanan, aminan fi sirbi, jalan dalam keadaan dia aman. Ya, wa indahu aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Wa indahu qutu yaumi, pada hari itu dia punya makanan, berarti malakad dunya bihadzafiriha, berarti dia udah punyain dunia seluruhnya. Tenang udah. Itu standar. Apabila hari itu udah ada kayak begitu, tenang. Kadang-kadang kan gaya hidup. Tuh, saya nggak bisa makan kalau nggak ada daging. Tuh, saya nggak bisa makan kalau nggak beli di apalah namanya, tahu dah. Tapi orang-orang sini sih insya Allah orang-orang yang nerima apa adanya. Amin. Ya, ya, nerima apa adanya, bukan nerima ada apa. Ya, hidup jalanin. Walaupun juga untuk para suaminya juga jangan pelit juga. Ya, jadi standar ini juga ada. Gak repot. Yang penting jangan dibawa gaya hidup. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah. Subhanallah. Kalau kita bisa kita mengamalkan ilmu kita, yaitu di dalam kita bersedekah, kita taruh, kita saham untuk menghidupkan masjid musola, termasuk juga bisa beli toko, bisa beli apa sesuatu buat masjid, buat musola, jadi mandiri, itu luar biasa. Dan perlu dipikirkan zaman sekarang ini. Ya, perlu dipikirkan, kan keren kalau musolah ini atau masjid ini bisa menyantuni anak yatim. Waduh. Bahkan bukan anak yatim aja, orang-orang yang tidak mampu bisa ditutup kebutuhannya, di backup kebutuhannya. Keren nggak? Wah, Masya Allah, luar biasa. Nih, kalau mau bicara ekonomi umat, ya ini bicarain. Jadikan ini mandiri. Masjid-masjid mana tuh banyak, wah dia kasnya 0. Keluarin, ada keluarin. Iya, kenapa? Punya hotel. Masjidnya punya hotel, masjidnya punya usaha, masjidnya punya ini. Keluarin, datang lagi, keluarin, datang lagi. Emang punya masukan, plus dengan seperti itu kepercayaan masyarakat jadi tambah. Yang kayak begitu insya Allah kalau denger aja, orang dari jauh-jauh juga, bisa-bisa dari Bandung, dari Kalimantan datang. Banyak orang peduli kayak begitu. Yang penting kejujuran. Karena hakikat yang kita keluarkan adalah bukan kita itu ngeluarin buat kita, bukan. Artinya nabung, kita cuma nitip. Ini kita ngeluarin nih buat masjid nih misalnya. Berapa? Keluarin dah nih 100.000. Habis dikeluarin 100.000, hilang begitu aja? Enggak. Ntar kalau kita udah meninggal dunia, tuh 100.000 ketemu lagi, plus berkali-kali lipat, plus ditambah berkali-kali lipat. Ngeliat, yo Allah nyesel 100.000. Coba waktu itu sekalian seada-adanya tuh duit 10 juta dah. Masya Allah. Makanya
Orang meninggal kalau dihidupkan lagi oleh Allah, dia akan minta kepada Allah dihidupkan untuk apa? Untuk dia mengeluarkan zakat, bersedekah. Dia lihat pahalanya luar biasa. Ini ekstrimnya. Kita punya mobil di dunia, mau gak ntar punya kendaraan di akhirat? Titipin aja tuh, ekstrimnya begitu. Walaupun belum dah, kelas kita belum, ya, kelas kita belum. Tapi ini bayangannya. Mau punya kendaraan di sono, ya udah keluarin kendaraan di sini, titip, ntar ambil di sono. Ini misalnya. Tapi kelas kita belum, jangan maksain, jangan. Kalau kita belum sanggup gotong yang 100 kilo, jangan maksain. Apa yang kita mampu, ya udah. Yang kita mampu apa? Sedekah 50.000, 100.000, jalanin. Itu nggak sia-sia. Bahkan nih kalau namanya kayak begini-gini nih, buat ibadah, buat manfaat, artinya kita ngeluarkan buat manfaat umum. Itu buat manfaat umum katanya. Kalau nanti diperiksa ternyata riya, misalnya naudzubillah, ternyata riya nggak dapet dari pintu itu, tapi dia dapat dari pintu orang ibadah sebab dia. Orang ibadah sebab dia. Dengan dari pintu itu dia bisa dapat. Walaupun tentunya riya nggak diajarkan. Tapi ini contoh aja, contoh. Jadi subhanallah, ini yang kita harapkan, manfaat. Itu kalau kita sedekah, ya itu yang mahal tuh manfaatnya. Ada cerita seorang soleh, hidupnya pertama miskin, nyari makan susah, apa susah, ya udah. Keluarganya lapar, udah dia keluar, dia cari deh usaha. Alhamdulillah dapat 2 dirham atau 2 potong roti. Roti lah, dia dapetin 2 dirham buat beli roti nih. Misalnya dapatlah roti misalnya. Dapat roti, di jalan dia mau balik, ada anak yatim. Seorang ibu dengan anak yatimnya ngelihat dia bawa roti, "Pak, tolong berikan makanan kepada saya. Saya sudah beberapa hari nggak makan." Masya Allah, terpukul hatinya. Walau di rumah masih ditungguin, tapi ini roti depan mukanya dia, depan matanya dia, ini ada orang yang udah berapa hari nggak makan, anak kecil, hatinya tersentak, saya harus berikan dia. Ntar saya nggak tahu nanti perjalanan masih jauh ke rumah saya, yang jelas ini depan mata sekarang. Dia kasih. Begitu dia kasih, ini anak nangis. Terharunya, girangnya jadi dapat makan itu, nangis sampai itu anak. Dari girangnya. Balik udah dekat rumah, nggak berani pulang. Gimana ntar nih ditanyain, keluarganya perlu makan, mau makan nggak ada, gimana? Dia duduk aja termenung. Ada temennya negor, "Fulan, ente nggak balik ke rumah tuh. No, di sono ada orang yang lagi bawa harta ke rumah ente, nyariin ente, nyariin kamu." Ada apa? Kaget dia. Balik dah dia. Begitu balik dikabarkan bahwasanya
ini saya bawa warisan kamu dari ayahmu. Dulu ayahmu pernah punya uang kerja, hasil kerjanya dia nggak diambil, jadi saya puterin. Ini hasilnya sekarang dengan untungnya, masya Allah, langsung berubah jadi orang kaya. Tuh kalau Allah mau kasih tuh berkah daripada ngasih makan, tapi Allah jadi, ya Allah jadikan dia keadaannya berubah. Makanya hikmahnya kita nggak tahu. Ada orang dicela, dihina, jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Hikmahnya, ada yang mau dicela di sini sekarang? Kali gitu. Ya naudzubillah. Ini kita bicara hikmahnya ya, nggak bicara baik buruknya. Dah lah. Alhasil yang seperti itu orangnya udah minta maaf, dah jangan dipanjangin. Kita nggak tahu rahasia Allah. Yang penting apa yang kita lakukan, ayo kita lakukan kebaikan. Ya jangan digoreng-goreng deh. Selesai. Manusia masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Baik. Akhirnya kaya mendadak. Emang dasar orang baik, wah udah kaya, sedekahnya rajin banget. Sedekahnya rajin begini begitu dan lain-lain. Wah masya Allah deh. Pada satu waktu beliau mimpi seakan-akan kiamat. Seakan-akan kiamat. Akhirnya dia diperiksa amalnya. Diperiksa amalnya, ini nggak diterima, itu nggak diterima, ini ada kemasukan ria, ini itu habis bures amalnya, nggak ada yang lolos. Keringetan, pucat, ketakutan. Subhanallah, akhirnya diperiksa dengan amal ini, amal itu, nggak bisa ngalahin kesalahan yang ada sama dia. Sampai dia akhirnya mau dimasukkan ke dalam neraka. Stop, tunggu dulu. Timbang apa? Tetesan air mata dari anak yang pada saat itu menangis karena gembiranya diberi makan roti, ditimbang maka jauh itu lebih hebat. Allah, lebih berat yang kayak gitunya lebih menang. Masya Allah. Ini makanya kita nggak tahu, ya kita tidak tahu rahasia Allah. Baik, alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan yang kayak gini kita jadi semangat untuk menghidupkan masjid ini, ya kemudian semangat juga untuk bersedekah, pikirin wakaf, pikirin bagaimana caranya masjid kita ini, tempat-tempat ibadah ini menjadi tempat yang mandiri. Masjid dia punya toko, masjid dia punya usaha, masjid dia punya ini, dia punya itu. Maaf, kadang-kadang kita lihat masjid dibangunnya berapa? Masjid dibangunnya 10 M, 10 miliar buat bangun masjid. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Terus jamaahnya kosong. Betul, jamaahnya kosong, gak ada yang sholat. Masjid yang dibangun oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid yang sederhana, tapi keluar dari masjid itu para ulama yang besar, ulama yang soleh, para sahabat yang menjadi dai untuk seluruh dunia. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita pikirin. 10 M, coba dah kasarnya setengah-setengah dah. Udah bangun masjid 5 M, ini 5 M lagi puterin buat usaha, beli ini beli itu. Masjid masukkan berapa? Dengan 5 M misalnya, dengan 5 M masjid masukkan sebulannya 100 juta. Keren gak? Wah gagah udah. Nggak usah pakai nyari jamaah, umumin aja ini masjid, ya nanti makan siang gratis, rame.
Betul. Oh, bukan karena Allah. Udah deh, kalau bicara karena Allah kan itu hati kita nggak tahu. Yang penting bagaimana syiar dulu. Pikirkan syiar dulu, hidupkan dulu ini. Kalau lillah sih semuanya juga memang harus lillah. Tapi kalau bicara lillah kan ini urusan hati. Emang kita periksa, emang kita tahu. Jangan dengan alasan lillah akhirnya dalil emang buat kita males. Ya, yang penting mana buktinya? Mana buktinya yang kita korbankan untuk umat dulu? Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih ya terus meningkat berpikir seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan senantiasa kita berpikir ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dibukakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan dipanjangkan umur kita semua, sehat afiat dalam taat kepada Allah, dan ketika datang waktunya dalam keadaan husnul khatimah dan mempunyai banyak kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.